Belajar aja sudah susah, apalagi belajar online. Gimana ya caranya ya? Halo guys, di sini aku bakal bagiin kayak pengalaman aku menghadapi pembelajaran jarak jauh. Banyak banget pengalaman yang seru selama mengikuti pembelajaran jarak jauh, mulai dari panik-panikan kayak di saat kita ngumpulin tugas, terus kayak sinyalnya tuh bermasalah, itu bikin kayak emosi banget. Terus juga kadang-kadang kayak kita nggak paham materinya, terus kayak kita dikasih tugas, dan itu pasti bakal kayak hektik banget. Jadi kayak, tapi aku juga bersyukur banget loh bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, karena aku jadi lebih terbiasa untuk menggunakan teknologi. Jadi yang sebelumnya masih rada gaptek, sekarang jadi lebih mahir lagi menggunakan teknologi yang ada. Nah, gimana sih cara kita agar bisa melakukan pembelajaran online dengan baik? Langsung aja kita saksikan tips berikut ini. Let's check it out. Halo guys, di sini aku bakal bagiin 7 tips cara agar kita bisa belajar online dengan baik. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk apa sih? Yaitu komitmen untuk mau mengikuti setiap prosedur yang telah dosennya berikan, dan komit juga untuk mengerjakan setiap tugas dan soal yang dosennya berikan. Yang kedua, kita harus mengetahui tipe belajar kita tuh seperti apa sih? Apakah kita seorang yang kinestetik, visual, ataupun audio. Tetapi kita juga harus menggabungkan ketiga cara belajar tersebut. Karena meskipun kita misalnya kinestetik, kita juga membutuhkan audio dan visual. Jadi kita harus menggabungkan ketiga hal tersebut agar experience belajar kita menjadi lengkap walaupun kita belajar secara online. Yang ketiga, kita membuat small notes atau kayak summary kayak gitu, supaya kita ini bisa tahu apa sih garis besar dari atau hal-hal penting dari materi tersebut. Sehingga pada saat kita ulangan, kita nggak perlu tuh kayak baca semua buku. Jadi kita kayak tinggal baca rangkuman yang telah kita buat. Dan yang keempat, kita harus punya teman belajar. Benar, walaupun belajar online, tetapi teman belajar itu ternyata penting loh. Jadi contohnya kita bisa berdiskusi. Dengan berdiskusi maka pemahaman kita jadi lebih utuh. Jadi kita akan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu dari materi tersebut. Kita mendapatkan hal-hal baru dan kita juga bisa men-sharingkan apa yang telah kita dapat kepada orang lain. Nah, yang kelima, penting banget bagi kita untuk membangun suasana belajar yang baik. Nah, aku akan baginya menjadi dua, yaitu physical staff dan non-physical staff. Physical staff itu contohnya kita men-set ruang belajar kita. Jadi kayak kita harus memilih ruang belajar itu yang tentunya tenang, kemudian pencahayaannya cukup, sirkulasi udaranya baik, dan juga penting banget buat kita untuk mengatur posisi duduk kita agar kita tuh bisa belajar dengan nyaman dalam waktu yang lama juga. Kemudian non-physical staff. Non-physical staff ini berbicara tentang provider internet yang kita gunakan. Tentunya kalau provider internet yang kita gunakan koneksinya baik, maka itu akan membantu kita untuk dalam pembelajaran online. Dan yang terakhir, pastinya kita membutuhkan istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka kita pun akan belajar dengan semangat, dengan fresh, dan kita dapat menerima setiap materinya karena tubuh kita udah siap menerima materi tersebut. Oke, demikian 7 tips dari saya. Terima kasih.